Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengusulkan kita mencoba untuk membaca teks kita dan mendapatkan pesan iman dengan sudut pandang kaca pemikiran dari pemikiran postmodern gitu ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu gitu ya. Konteksnya memang berkaitan dengan surat 1 Petrus sebagai penggembalaan bagi mereka yang sedang berjuang atas imannya, menghadapi segala tantangan, penderitaan karena iman dan sebagainya gitu ya. Nah, yang pertama kita boleh belajar bahwa iman itu dibangun dan dihasilkan dan bahkan disebut sebagai relasi yang hadir tanpa melihat gitu. Jadi kehadiran tanpa kehadiran, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih menolong gitu ya, present in absence. Jadi kehadiran di ketidakadaan, tidak hadirnya gitu ya. Ini menjadi bagian penting supaya kita boleh menyadari bahwa iman itu dibangun dalam relasi hadir tanpa terlihat, tanpa melihat gitu. Ini menjadi pemikiran dari contohnya ada Derrida, ada Caputo, dan itu menolong kita untuk menunjukkan atau menghayati bahwa kehadiran itu menciptakan ruang relasi. Allah yang tidak kelihatan itu sebenarnya ada pada ruang relasi dengan orang lain, dalam cerita bersama dengan yang lain, bahkan juga cerita yang kita terima dan kita wariskan pada generasi yang selanjutnya. Ada memori komunal keluarga, diingatkan kembali bahwa keluarga ini pernah berjuang melewati satu fase ke fase yang berikutnya. Diingatkan kembali komunitas gereja sebagai komunitas yang pernah mengalami cerita-cerita perjuangan hidup bersama. Itu semua adalah bentuk dari iman yang tumbuh, yang hidup dari relasi yang hadir walaupun tidak melihat. Presence in absence. Itu menghayati kehidupan yang terus-menerus. Sehingga yang perlu kita hidupi adalah komunitas, cerita perjalanan iman di tengah-tengah komunitas bersama, bahkan bisa saja dengan pengalaman tubuh kita yang mengalami peristiwa tertentu di masa lalu dan Tuhan pelihara sampai hari ini, dan itu menyemangati kita untuk pengalaman-pengalaman iman yang selanjutnya gitu ya. Yang kedua, kita boleh belajar dari teks kita itu bahwa sukacita yang tidak terkatakan, tadi itu kata yang penting dalam teks kita, dalam bacaan kita, sukacita yang tidak terkatakan. Jadi sudut pandang postmodern itu menganggap memang bahasa itu sangat terbatas, sehingga bahasa itu tidak pernah bisa menampung pengalaman iman sepenuhnya. Kalau
cara pandang yang lain menyebutkan bahwa bahasa itu menjadi tafsir pertama atas kenyataan. Makanya kalau kita kenal wong Jawa ngono ya ngono ning aja ngono. Ngono iki piye angel gitu ya. Ora ilok itu kan sesuatu yang apa gitu ya. Karena bahasa selalu terbatas. Ketika kita sadar bahwa bahasa terlalu terbatas untuk menggambarkan seluruh pikiran, perasaan, realitas yang kita alami, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk kemudian memahami ekspresi orang, kehidupan kita bersama dengan yang lain itu sebagai ekspresi yang saling memenuhi dengan keterbatasan kata-katanya. Sehingga kadang-kadang pengalaman itu tidak perlu juga dikatakan atau diuraikan dengan kata-kata, karena malah jadi terbatas, tetapi lebih dirasakan, dihidupi, dan dihayati. Dan ini kalau kemudian kita pakai sebagai perilaku hidup, ketika kita berjumpa dengan sesama, kurangi kata-kata, gitu ya. Hadir saja dengan mereka yang sedang berduka, lebih dari cukup. Tidak usah ditambahkan dengan berbagai nasihat-nasihat yang bahkan kadang-kadang nggak perlu. Kehadiran itu melebihi seluruh kata-kata, sehingga kita perlu untuk belajar hadir dengan kebersamaan kita. Yang berikutnya lagi berkaitan dengan soal keselamatan. Dikatakan bahwa keselamatan itu sudah tercapai, kan? Bahwa di dalam teks kita itu dikatakan bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, bagi pemikiran postmodern, keselamatan itu tercapai dalam catatan khusus. Artinya bahwa sebenarnya keselamatan itu sedang dalam proses diterima tetapi belum selesai. Maka tujuannya sudah dapat tuh soal keselamatan, tapi ini nggak selesai titik. Ada proses yang terus berjalan dan itu yang harus dipelihara dalam kehidupan bersama-sama ini, di mana proses yang masih berjalan ini harus dipelihara dengan relasi yang benar dengan Tuhan, benar dengan orang lain, benar dengan hati kita sendiri. Maka keselamatan yang sudah ada itu perlu dipelihara. Dengan apa? Disiplin personal, renungan baca teks dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa, bersama dengan yang lain membangun persekutuan komunitas untuk saling mendukung, membaca Alkitab bersama, merenungkannya dalam persekutuan yang saling menguatkan. Itu bagian penting. Bahkan berjumpa dengan yang lain akan membuat kita semakin mengerti tentang iman kita. Syaratnya yang pertama, kedua harus jalan dulu, baru kemudian kita akan mampu berrelasi dengan benar kepada pihak-pihak di luar kita. Saya kira ini yang saya usulkan untuk kita hayati bersama-sama. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir walaupun kita nggak lihat, dan itu terjadi dalam perjumpaan relasional dengan kehidupan bersama ini. Yang kedua, sukacita iman seringkali tidak mudah diucapkan, dinikmati aja. Dan ini menjadi penting. Tidak perlu banyak kata-kata, tetapi hadir dengan tindakan dan ekspresi yang itu jauh lebih besar dampaknya. Dan yang ketiga, keselamatan kita bukan proses yang titik, tetapi proses yang harus dijalani. Maka hidupi, pelihara dengan disiplin iman, personal, komunitas, dan bersama dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertaimu. Amin.